Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almenda Permatasari, NIM 1916030008 dari Manajemen Bisnis Syariah A. Akan menyampaikan hasil PPT dari studi kelayakan bisnis dengan profil usaha. Jenis usaha ini adalah usaha kuliner. Nama usahanya yaitu Brownies Mini dengan owner saya sendiri yang beralamatkan di Jalan Raya Bidar Alam, Solo Selatan. Selanjutnya, latar belakang untuk mendirikan usaha ini yaitu bisnis kuliner Brownies Mini merupakan salah satu bidang yang banyak diminati orang, baik dari kalangan anak-anak bahkan orang dewasa. Pada zaman sekarang, orang banyak memilih bisnis kuliner. Selain banyak diminati, bisnis ini juga mempunyai peluang bisnis yang cukup besar, sehingga para pengusaha harus bisa bersaing di pasaran. Selanjutnya, aspek organisasi dan manajemen. Nama usahanya yaitu Brownies Mini, jenis organisasinya kuliner, serta pemiliknya saya sendiri dengan beralamatkan di Bidar Alam. Nomor HP yang bisa dihubungi yaitu 085271050842. Bentuk usaha ini adalah usaha pribadi dengan modal yang bersumber dari pribadi. Usaha ini belum memiliki izin karena usaha yang dijalankan ini adalah usaha yang masih dalam ruang lingkup yang sangat kecil. Selanjutnya struktur organisasi dengan owner saya sendiri dengan manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen pemasaran. Manajemen. Aspek manajemen merupakan aspek yang cukup penting di suatu usaha. Walaupun usaha tersebut telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan, tanpa didukung dengan manajemen yang baik, usaha tersebut bisa saja gagal. Untuk manajemen pembangunan proyek ini meliputi beberapa hal, perencanaan, penjadwalan. Manajemen sumber daya manusia terdapat kebijaksanaan, prosedur, dan praktik bagaimana cara mengelola suatu usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aspek teknik dan teknologi. Untuk proses operasi usaha dengan rencana penjualan dilakukan dengan sistem COD dan penjualan dipasarkan langsung ke konsumen. Rencana persediaan produk yaitu sebesar 20 pieces atau hanya di stok dengan 20 pieces. Untuk rencana kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan saat ini yaitu 3 orang, 2 orang sebagai tenaga produksi dan 1 orang sebagai tenaga pemasaran. Untuk aspek teknologi dan teknik ini, pendanaan butuhkan operasi pendanaan dari dana pribadi dan pinjaman. Untuk kebutuhan teknologi yang digunakan saat ini sederhana berupa blender, kompor gas, baskom, kukusan, dan peralatan sederhana lainnya. Selanjutnya itu masuk ke aspek keuangan. Yang pertama yaitu dengan aspek pasar. Dengan bulan Januari sampai Desember dengan T1357911315 17192123. Selanjutnya masuk pada kapasitas dengan jumlah pada tahun 2020 yaitu 480 dengan market share 10%. Untuk tahun 2022 yaitu dengan jumlah 235 dan 2023 yaitu 245 dengan produksi maksimal yaitu sebesar 25 produk. Untuk investasi yang termasuk di aktiva berwujud etalase, lampu hias, alat tulis, gelas takaran, keranjang sampah, nampan, dan blender. Untuk masing-masing usia ekonomisnya itu 5 tahun dan 2 tahun. Untuk harga etalase itu 1 juta dengan nilai sisa 20% sehingga didapatkan depresiasi sebesar 160.000. Selanjutnya untuk aktiva tak berwujudnya yaitu sertifikat tanah dengan harga 5 juta dengan amortasi per tahun yaitu 1 juta. Sehingga didapatkan total investasi sebesar 667.600 dengan total penyusutan sebesar 1.197.600. Selanjutnya untuk gaji. Tenaga kerja langsung
berjumlah 3 orang dengan upah per hari 15.000. Untuk jumlah hari kerjanya yaitu 250. Dengan total biaya tenaga kerja pada tahun 2022 ini yaitu 11.250.000. Untuk asumsi kenaikannya itu hanya 5% dengan 5% tersebut pada tahun 2023 terdapat total biaya tenaga kerja sebesar 11.812.500. Untuk tenaga kerja tidak langsungnya yaitu berjumlah 3 orang. Untuk owner dengan gaji per bulan 750.000, untuk manajemen pemasaran 500.000, manajemen produksi 500.000, serta manajemen keuangan 500.000. Selanjutnya masuk pada HPP. Untuk perhitungan harga pokok produksi dan penjualan, di sini pembelian sebesar 4.465.000. Dengan total biaya bahan baku sebesar 4.465.000 dengan biaya tenaga kerja langsung tahun pertama yaitu 11.250.000, sehingga didapatkan total biaya WIP sebesar 15.715.000. Untuk biaya overhead pabrik, biaya transportasi di sini yaitu 500.000, biaya ekspedisi 250.000, biaya depresiasi 197.600, biaya amortasi 1 juta, biaya tenaga kerja tak langsung yaitu 27 juta, dengan biaya maintenance 10%, yaitu didapatkan total BOP sebesar 30.014.560. Dengan persediaan barang jadi, barang tersedia untuk dijual yaitu 45.729.000, sehingga didapatkan harga jual produk sebesar 194.595. Selanjutnya kita masuk kepada bagian laba rugi. Dengan pemasukan hasil penjualan di tahun 2021 yaitu 45.729.360. Dengan kenaikan di tahun 2022 yaitu 127.129.030. Dengan pengeluaran di biaya produksi dan biaya pemasaran yaitu 44.662.600, biaya pemasarannya 1 juta. Dengan laba sebelumnya yaitu 66.760. Untuk asumsi kenaikan harga jual yaitu sebesar 5%. Harga jual di tahun 2021 yaitu 194.593. Dengan tahun 2022 yaitu 518.894. Selanjutnya masuk kepada cash flow dengan modal 40 juta serta dengan penjualan 45.729.360 dengan depresiasi 197.600, amortasi 6 juta. Sehingga total yang didapatkan yaitu 40 juta dan 51.926.600. Untuk pengeluaran investasinya itu 667.600, biaya produksi 44.662.600, biaya pemasaran 2 juta sehingga didapatkan totalnya yaitu 46.662.600 dengan selisih 39.332.400. Dengan kas awal 39.332.400 sehingga didapatkan kas akhirnya 34.062.040. Selanjutnya itu payback period dengan PBD dan IRR-nya untuk menentukan apakah bisnis ini layak atau tidak, sehingga didapatkan payback periodnya itu 1,9925 78.861 sehingga dibulatkan ke 2,37 dengan artinya periode pengambilan investasi setelah 2 tahun 3 bulan 7 hari dengan analisa bahwa bisnis ini dinilai layak karena pengambilan investasi lebih cepat dari umur investasi. Sedangkan untuk IRR-nya yaitu 96,3%. Sehingga bisnis ini layak untuk dipasarkan karena memiliki pengambilan
IRR yang besar karena untuk ataupun tidak meminjam dana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.